Halo ICE-tizen, selamat datang di talk show ICEE ITB 2024. Perkenalkan, saya Eliza Resmayapuri sebagai moderator yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Pada episode talk show kali ini, bincang kita kembali bersama salah satu expert di bidangnya. Beliau saat ini menjabat sebagai manajer unit penjualan dan distribusi modular di PT Wika Gedung. Perkenalkan Bapak Danto Aditya Bimantoro ya. Mari kita sapa beliau. Bagaimana Pak? Apa kabar? Baik Bu. Halo semuanya. Sebelum mulai bincang-bincang, barangkali gimana kesibukannya Pak belakangan ini? Ya, terakhir saya baru beresin proyek yang di IKN Bu. Nah itu cukup lumayan menantang bagi kita juga. Terutama di bagian tanahnya Bu ya. Karena tanah itu di sana pakai clay seal, jadi sehingga kita harus menggali dulu sekitar 6 meter gitu baru ketemu tanah keras, baru kita bisa pasang modularnya gitu. Nah sekarang saya lagi sibuk memasarkan modular yang sampai dengan sekarang itu sudah terjual sekitar 500 modul ya tahun ini. Insya Allah mungkin tahun depan kita ada target untuk membangun rusun pekerja di IKN juga yang mungkin kontraknya sekitar 2 triliun. Ya kita doain aja. Saya doakan lancar ya Pak ya. Ya Bu, makasih. Sejalan dengan bidang Bapak barusan gitu ya, proyek-proyek Bapak, topik yang diangkat di podcast kali ini adalah Modular Construction as an Innovation for Future Construction Implementations gitu ya. Nah seperti yang kita tahu memang penerapan konstruksi modular ini semakin marak terutama di IKN nih gitu ya. Proyek IKN karena konstruksi modular memiliki keunggulan dari segi kecepatan dalam pembangunan gitu ya. Ini menjadi opsi metode konstruksi yang kita gunakan. Betul. Gitu ya. Nah efisiensi atas dari bangunan konstruksi tradisional pun dari segi waktu itu sangat unggul gitu ya untuk konstruksi modular gitu. Barangkali Bapak bisa cerita gitu ya dalam membangun tadi rumah susun di IKN gitu ya, gedung gitu. Padahal konstruksi modular tidak hanya dipakai untuk rumah ya. Ada kita tahu kita di gedung, bangun rumah sakit jalan juga, ya, jembatan gitu ya. Juga ada di bendungan juga ada ya Pak ya, konstruksi modular gitu ya. Itu kita gunakan dibandingkan metode konstruksi tradisional yang mana sebagian besar proses produksi bagian-bagian atau elemen-elemen bangunannya dilakukan di site. Nah, konstruksi modular ini bagaimana Pak gitu? Iya. Makasih Bu. Jadi memang awalnya kita membangun modular itu di tahun 2018. Kepikiran kami itu dari Wika Gedung membangun sebuah bangunan yang mirip-mirip Lego lah. Ya kira-kira bisa bongkar pasang gitu. Jago, anak saya paling pintar main Lego tuh. Jadi seperti Lego gitu ya. Jadi kita konsepnya bisa bongkar pasang tanpa ada kerusakan yang berat gitu. Nah, yang pertama saat kita launching produk itu kebetulan pas saatnya COVID lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi kita ditugaskan pemerintah itu membangun rumah sakit COVID di beberapa tempat. Yang pertama itu kita bangun di Rumah Sakit Galang. Itu kita bangun dalam waktu kalau nggak salah 14 hari lah, 14 hari kalender gitu ya. Itu sudah operasional semua dan termasuk instalasi plumbingnya. Dan itu kita mendapatkan rekor muri di sana. Alhamdulillah rekor muri kita yang pertama di situ. Lalu berikutnya di Rumah Sakit Tanjung Duren itu sekitar 500 modul juga diresmikan Pak Jokowi saat itu. Dan kita pun juga mendapat rekor muri dari pemasangan modul terbanyak untuk pembangunan rumah sakit tercepat gitu. Lah berikutnya kita membangun juga pit building Mandalika yang saat itu dikejar untuk event MotoGP. Jadi pemberi tugas saya ini bener-bener semuanya urgensinya tinggi. Jadi kita dikasih mission impossible terus. Jadi sekitar waktu sebulan kita harus menyelesaikan pit building itu dari beton kosong sampai operasional garasi dan pedok itu terbangun semua gitu. Dan terakhir saya baru dapat tugas kemarin yang baru saya bereskan di IKN itu. IKN itu 1750 modul Bu. Itu 22 tower hunian pekerja konstruksi. Alhamdulillah kita bereskan dalam waktu 3 bulan juga. Dan itu
dapat rekor juga. Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya, congratulations gitu. Ya, apakah konstruksi modular ini yang digunakan hanya di rumah gitu Pak yang ada saat ini, atau adakah untuk jenis proyek yang lain? Ya, untuk yang di Mandalika kita menggunakan untuk garasi motor Bu. Garasi motor untuk tim MotoGP gitu ya. Dan di itu jenisnya gedung juga berarti ya Pak ya? Gedung juga, rumah. Itu 3 lantai yang bisa kita bangun. Yang pertama kita tidak menggunakan bottom, jadi kita mungkin nanti sorot produk kita ya. Kita tidak menggunakan bottom, langsung menggunakan beton, terus langsung di atasnya tumpuk modular 2 lantai gitu. Itu bisa sebagai pedok sirkuit gitu. Adakah jembatan gitu Pak? Nah, atau bendungan gitu ya? Saya dengar kan ada ya PUPR, SDA gitu ya, SDA sudah buat bendungan untuk yang medium gitu ya, medium scale bendungan, dia menggunakan modular juga. Ya, mungkin juga? Next kita sudah mengembangkan ke arah sana juga. Jadi untuk beton kita juga lagi fokus untuk membangun gedung-gedung yang precast gitu. Jadi kita bikin betonnya cetak di luar, kita pasang di tempat, baloknya juga begitu juga, tapi platnya harus kita cor juga. Jadi semi prefab. Begitu. Berarti penerapannya di Indonesia sudah lumayan ya gitu ya? Sudah lumayan Bu. Untuk Wika Gedung sudah banyak dengan produknya Mobox ya gitu ya? Ya. Kalau pemain modular. lain ada? Dari Adikarya juga ada. Produknya Mobox. Mobox, sorry ya maaf. Mungkin balik lagi ya Pak ya. Tadi belum kita masuk kepada teori dulu gitu ya. Tadi udah langsung masuk ke gambaran gitu ya. Kita balik lagi ke teori gitu ya, theoretical gitu ya. Jadi bagaimana sih secara teoritis teknologi konstruksi modular ini Pak dibandingkan teknologi konstruksi yang tradisional gitu? Ya. Jadi basically modular itu dibuatnya bukan di site Bu. Jadi kita buatnya di pabrik ya. Itu namanya prefabricated yang kita bangun di offsite construction sehingga kita bisa meminimalisir error di lapangan gitu. Jadi semua yang kita bangun di pabrik langsung kita bawa transported ke site lapangan, dan di site itu tinggal dipasang aja gitu. Bentuk-bentuk yang seperti apa atau komponen seperti apa gitu ya? Adakah bentuknya komponen kecil atau sudah dalam bentuk volumetrik gitu? Barangkali Bapak bisa cerita juga gitu. Ya, jadi ini basically yang kita gambarkan Bu. Kita punya 3 basic produk kita. Jadi yang pertama kali kita develop itu yang 2 dimensi. Ini WG flat pack, WGF yang kita banyak bangun rumah sakit COVID menggunakan ini Bu. Lalu kita dengan keterbatasan alat, karena kebutuhan kita pun juga banyaknya di pelosok-pelosok gitu ya, yang tidak bisa menggunakan crane, kita develop lagi produk baru yang 1 dimensi. Ini menggunakan MOLI, modular light. Ini cukup menggunakan orang untuk mengangkutnya gitu. Betul. Bebannya berapa Pak? Yang ini kisaran 1 batang ya, 25 kilo. 25 kilo. Okay. 1 batang. Jadi nggak perlu menggunakan alat bantu lagi, alat crane lagi, betul. Elemen apa saja barangkali Pak untuk yang 1D dan 2D gitu? Yang 1 dimension itu tetap menggunakan baja juga, tapi menggunakan baja yang lebih tipis dibanding yang 2 dimensi. Namun yang 2 dimensi, yang 1D ini cuma bisa maksimal 2 lantai Bu. Tapi yang 2 dimensi ini WG flat pack bisa terakhir kita memasang 4 lantai. Gitu. Dan untuk yang volumetric yang 3D ini kita lagi develop maksimal 14 lantai. Jadi bisa menggunakan full volumetric gitu. Jadi kalau suatu rumah punya elemen arsitektur, struktur, mechanical, electrical, plumbing, ketiganya bisa menggunakan modular gitu. Betul. Ya, dan sekarang sudah diproduksi gitu ya. Betul Bu. Jadi elemen
karena kami dari background sipil ya Pak ya, Yeah. kita lebih tertarik dan pada elemen struktur nih gitu ya. Elemen struktur itu ya seperti fondasi, balok, plat, kolom gitu ya Pak ya. Yeah. Mungkin struktur atap gitu. Sejauh mana ya perkembangannya Pak dari konstruksi modular gitu untuk elemen-elemen tersebut? Apakah cenderung ke volumetrik atau ke 2D atau masih 1D gitu? Ya. Gitu. Jadi kalau saya riset ke pasar Bu ya, memang perkembangan kita lebih ke arah volumetrik. Jadi ke bangunan bertingkat yang dimana kalau yang kita riset sekarang menggunakan hybrid beton, antara beton untuk core-nya sebagai penahan gempa gitu ya. Lalu modular ini sebagai unit-unitnya. Jadi tetap di bawah menggunakan pondasi bore pile, pondasi dalam. Iya, cast in situ Cast in gitu situ ya. tetap. Atau tergantung kepada jenis tanahnya ya. Kita bisa pakai pancang. Pancang pun sebenarnya modular ya. 1D. Prefab, Wandi gitu ya. Oke. Tergantung jenis tanahnya, kita bisa menggunakan rough foundation, bore pile atau pancang. Lalu kita pasang core. Core itu biasanya untuk satu as gitu ya. Satu as. Kita cor manual tuh si core-nya, lalu kita pasang mengikat modular volumetriknya di core gitu. Ya, ini kemarin kita konsepkan untuk hunian ASN di IKN Bu. Jadi yang merah ini permanen ini Pak? Di mana? Permanen, bangunan permanen? Permanen betul. Jadi karena kalau Ibu lihat sebelah kiri itu tanah di IKN itu sangat menantang. Kontur ya. Selain dari daya dukung tanahnya, konturnya juga lumayan ekstrim. Jadi ini kita bangun kalau saya simulasi dengan kondisi tanah yang kemarin, ini menggunakan bore pile, terus pondasinya kita menggunakan pile cap dan rough di bawahnya, lalu kita bangun yang merah ini menggunakan core beton. Yang merah Ibu ya. Oke, ini adalah salah satu inovasi juga ya gitu ya. Betul Bu. Tidak hanya fully modular tapi juga ada kombinasi gitu ya. Kombinasi. Ini kemarin saya ketemu ahli juga di bidangnya dan dengan konsep seperti ini dimaksimalkan bisa 28 lantai Bu. Oke, ya. Ya seperti ini layaknya ibaratnya pohon gitu ya, ada batang utamanya kemudian cabang-cabang gitu. Kita angkurkan semua ke batang yang utama besar. ya. Kurang itu lebih apakah ini. modelnya seperti dinding geser ya? Ya, shear wall dinding geser. Betul. Jadi nggak bisa void atau kita belum ya harus simulasi kembali ya. Tapi di China itu sudah tidak pakai shear wall lagi. Jadi full semua modular. Itu kita lagi kembangkan ke sana Bu. Oke. Jadi kembali Pak tadi 1D, 2D, 3D yang mana gitu. Jadi mungkin pondasinya 1D gitu ya. Oh, pondasinya one dimension. Lalu untuk yang untuk modularnya itu 3D. Kalau di sini 3D. kita 2D-nya nggak kita pakai Bu. Oke. 3D itu per kamar atau per lantai atau per Jadi fungsi kalau ruangan 3D-nya itu kita per lantai ini Bu, per unit. Oh, per unit. Ya. Per unit kita per unit kamar ya? Betul. Kita fabrikasi di pabrik. Lalu kita pasang, ini sudah ada isinya furniturnya. Sudah ada kamar mandinya. Jadi murni tinggal pasang dan kita langsung insert kasur, meja belajar yang loose furniture interior gitu ya. Betul. Oke. Ya itu jadi ya adik-adik ada konstruksi modular itu bisa kita deliver dalam bentuk 1 dimensi, 2 dimensi ataupun 3 dimensi gitu ya. Nah, challenge-nya nanti akan juga di-share nih sama Pak Danto gitu ya, seperti apa gitu. Tapi sebelum kita masuk ke challenge, barangkali manfaat apa ya Pak dengan kita beralih dari konstruksi tradisional ke konstruksi modular? Manfaat kalau kita proyek gitu ya, biasa BMW ya Pak ya, biaya mutu waktu. Betul. Bagaimana? Ada keunggulan-keunggulan selain dari waktu ya? Apa saja yang diperoleh dengan menggunakan konstruksi modular? Iya.
Jadi saat kita menggunakan modular itu kita langsung teringat yang pertama mutu dan waktu ya Bu ya. Yang dua utama ini memang itulah keunggulan kami di modular. Untuk biaya memang kita lagi mencoba untuk mereduce, untuk menyamakan dengan harga bangunan konvensional, karena memang saat kalau ini boleh harga tahu per meter perseginya berapa Pak? Menarik ini. Ini kalau modular ini kelasnya bukan rumah sederhana kan Pak ya? Bukan, karena rumah mana nih? Medium? medium. Oke. Karena kita menggunakan baja, kita roughly sekarang di angka 7,5 sampai 8. Wow. Ya. Oke. Tapi kita Masih, dengan improvisasi, kita juga kerjasama nanti dengan konsultan yang mencoba merecycle bahan-bahan sampah daur ulang gitu ya. Itu bisa kita gunakan untuk lantai dan dinding, sehingga harapan kami bisa meredus biaya kami gitu. Oke. Ya, dari segi mutu sendiri mungkin karena elemen tadi diproduksi di pabrik gitu ya. Ya kan di pabrik itu notabene adalah suatu lingkungan yang terkontrol gitu ya. Beda sama kalau kita mengerjakannya di site gitu ya. Site itu per batch-nya kecil-kecil dan setiap batch mungkin biasanya ada variasi gitu ya, perbedaan. Kalau misalkan kita bermain di sini beton gitu ya. Beton per batch ngaduk batch 1 ke batch 2 aja udah beda gitu beda. ya, variasinya tinggi gitu ya. Dan makanya kita beralih ke ready mix gitu ya. Betul. Dan kita menggunakan ready mix pun juga ada waste Bu. Iya benar. Jadi kita tiap kali ngecor itu biasanya kita sisakan sekitar setengah kubik lah untuk ngebuang beton terakhir kan. Dan itu biasanya menumpuk, begitu akhir proyek tuh ada gunungan apa ya? waste beton. Iya, gunungan beton ya di site gitu yang harus kita buang ya. Iya, kita buang dan lumayan juga. Gitu ya. Lumayan. Oke. Nah, dengan beralih ke modular kita bisa menghindarkan itu ya. Itu hilang gitu semua. Dan kesalahan pengerjaan juga istilahnya pencapaian mutu FC prime dari beton juga bisa kita kontrol gitu ya. Betul. Sehingga akan tercapai gitu. Itu jadi dari segi mutu dalam memproduksi gitu ya Pak ya. Dari segi durasi mempercepat berapa lama ya Pak? Kalau durasi yang jelas apa, gitu. Ya. Misalnya dalam proyek rumah lah gitu. Sudah kita hitung sekitar 60% Bu. Praktisi kita sudah hitung 60%. Itu bisa ngeredus karena kita saat preparasi lahan, saat kita mengerjakan pondasi, kita juga mengerjakan di pabrik itu untuk bangunan atasnya. Jadi begitu pondasi siap, kita bisa gitu, ya, ya kita bisa overlap ya Bu ya untuk pengerjaan itu. Begitu pondasi siap, kita bisa langsung pasang. Gitu. Ya. Tadi saya bilang 60 kan, tadi ini 50-70%. Langsung pakai nilai rata-rata. Ya. Untuk strukturnya sendiri seberapa cepat nih Pak? Kalau yang tradisional kita butuh waktu biasanya per lantai itu kalau konvensional paling bisa naik 7 hari ya, 10 hari ya, 10 hari maksimal ya. Kalau di press 5 hari lah Bu. 5 hari bisa naik kan. Cuma shoringnya nggak bisa lepas. Gitu ya. Akhirnya extra cost kan di situ kan. Ya. Kalau ini hitungan jam sih Bu. Hitungan jam. Oke. Hitungan jam bisa langsung naik karena kan kita langsung pasang dan paling challenge-nya cuma di torsi bautnya kan. Ya, berarti itu jadi challenge kita ya Pak ya. Betul. Apalagi kita di area yang zona gempa gitu ya. Jadi perlu challenge di sana ya. Perlu challenge sambungan di sana. Ya. Kita kemarin juga sudah tes Bu untuk gempanya di Puskim di sini juga dengan Pak Hari Nurjaman. Itu sudah lolos sekitar 6% untuk itunya. Jadi uji siklik? Uji siklik sudah. Model 1-1? 1-1, betul. Ya, kalau nggak salah. Ya. Berapa lantai ya yang sini? Ini 2 lantai yang dites. 2 lantai ya Pak? Ya. Itu sudah lolos 6% ya Bu ya untuk itunya. Oke, dari segi waktu, biaya, mutu, waktu rasanya punya keunggulan ya Pak ya. Kalau biaya mungkin masih bisa, sebenarnya kan kalau volumenya banyak, ya biayanya bisa ditekan ya Pak ya. Betul. Bisa di spreading gitu ke banyak owner lah ya, banyak project gitu. Iya. Terakhir kita mengerjakan di IKN Bu, karena memang challenge-nya itu di auditor eksternal gitu ya, dari BPKP.
ternyata dari mereka pun juga belum ada standar untuk HPS-nya modular. Ya, Sehingga belum. kita masih yang standar semua. betul. Pekerjaan non standar aja menggunakan membran waterproofing nggak ada di ASP kan Pak. Ya. Nah, untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi modular gitu ya, penting untuk kita bisa memahami tantangan apa yang dihadapi gitu ya Pak. Ya. Dan kita merumuskan strategi mitigasinya. Barangkali Bapak bisa sharing gitu ya, seperti apa nih? Ya, jadi modular itu yang pertama adalah dalam tahapan desain, Bu. Jadi desain itu memang kita karena kita prefabricated dan kita pun juga harus membuat presisi seperti yang disetujui desainnya, sehingga jangan sampai pertama desain itu ada perubahan di tengah pelaksanaan gitu. Memang challenge kita di sana modular tidak sefleksibel yang tradisional ya? Betul. Jadi semua desain itu harus sudah fix baru kita masuk ke tahapan fabrikasi. Lalu di tahapan delivery ini pun juga kita ada keterbatasan dari sisi transportasi. Transportasi kita itu menggunakan trailer 40 feet. Itu trailer terbesar kita gitu. Terbesar kita. Di Indonesia saat ini itu. Ya. Yang dimana memang dimensi maksimal lebarnya itu maksimal 3 meter, Bu. Jadi kalau lewat dari itu kena tangkapan polisi dan nggak bisa masuk tol juga. Karena dari segi bebannya bagaimana Pak? Beban kita maksimal di 20 ton, Bu. 20 ton? 20 ton. Sekali angkut? Sekali angkut. Itu sekitar 6 modul. 6 modul? Kira-kira 6 modul, ya. Lalu untuk handlingnya pun juga harus diperhatikan, Bu. Saat kita menurunkan tuh harus pas posisinya di angkur-angkur yang sudah kita sediakan gitu. Kadang tantangan kita vendor shippingnya baru, sehingga di saat delivery itu kurang memahami untuk angkur-angkurnya, sehingga pernah kita kejadian satu modular itu rusak saat terdeliver ke sana. Satu modular. Satu, dan itu kan kita harus bawa lagi dari Jawa gitu ya. Nah, itu tantangan terbesar kita itu. Tapi sudah didesain sebenarnya kaitan untuk mengangkutnya gitu. Ada. Kita sudah desain di bagian bawahnya ada angkur, kaitan angkurnya itu harus masuk di situ. Kalau enggak biasanya kadang-kadang kalau orang shippingnya rada males gitu ya, itu ngangkurnya di sisi rangkanya. Iya gitu ya. Itu yang rusak gitu. Itu yang bikin penyok, Bu. Iya. Itu yang rusak gitu. Lalu untuk dari begitu onset di lapangan, kita pun juga harus mendetailkan untuk sambungannya. Ya. Karena sambungan kita ini kan menggunakan baut, Bu. Baut ya? Baut, betul. Semuanya menggunakan baut. Dan kita harus torsi untuk masing-masing sambungan bautnya itu. Jangan sampai kurang gitu ya. Jadi subkonnya memang harus punya skill gitu ya, betul. Yang bagus gitu. Dan punya tools perkakas untuk betul. Oke. Mungkin tidak ada pengelasan, welding? Pengelasan kita nggak ada. Kita murni baut semua dan sampai atas pun juga kita menggunakan baut. Nanti untuk yang inovasi berikutnya yang volumetric itu mungkin menggunakan las untuk sambungan antara core dengan modularnya. Kalau yang tadi dengan sistem struktur ada yang konvensional, berarti ada grouting angkur dan apa gitu? Kita kemarin mendesainnya dengan angkur yang kita tanam di beton, lalu kita masukkan base plate-nya gitu ya. Lalu disambung sisi balok utamanya si modular langsung disambung ke sana dan baut. Tapi setelah itu pun juga harus ada pengelasan untuk make sure bautnya something wrong with baut lah. Lubang-lubangnya itu sudah dari pabrik gitu berarti ya? Lubang dari pabrik semua. Gitu. Ya apalagi kalau gempa ya baut ini cukup rentan ya sebenarnya ya. Betul, challenge-nya challenge-nya gitu ya. Ada hal lain lagi Pak barangkali dari tadi segi pelaksanaan, tadi dari segi desain sudah gitu ya. Betul. Fabrikasi, kemudian pelaksanaan di lapangan. Barangkali kalau kita masuk kepada ekosistem bisnisnya gitu ya, berarti
terkait dengan regulasi nih Pak, gitu. Menarik, Standarisasi itu adalah suatu isu juga kan ya di modular. Apakah dialami juga nggak Pak? Betul. Jadi saat pengalaman kita mengerjakan proyek pemerintah itu, begitu kita selesai, kita ada audit dari eksternal gitu ya, dari BPKP, itu memang belum ada HPS untuk menstandarisasi berapa sih harga modular itu. Nah, itu kita masih harus disamakan dengan bangunan baja konvensional biasa. Dan kemarin kita sempat perdebatan panjang sehingga diputuskan bisa lebih tinggi dibanding harga baja. Gitu. Dan memang challenge kita pemerintah khususnya ya, jadi masih mengedepankan kebutuhan atas harga ya Bu ya. Dan regulasi kita masih acuannya mana? Acuannya PUPR gitu. Kita belum ada out of the box dari situ. Biasanya JASTEC-nya berarti terkait dengan kontrol kualitas dan keselamatan berarti ya Pak ya? Betul. Sehingga memungkinkan kita mendongkrak biayanya menjadi lebih tinggi daripada yang standar gitu ya Pak? Ya. Dan satu lagi Bu, kita yang kemarin cukup mendongkrak kita adalah kita punya hak cipta. Jadi ada satu join yang memang ini di pabrik pun tidak ada gitu ya. Dan kita input itu lebih tinggi dibanding baja kiloan biasa gitu. Ya itu cukup membantu. Ya. Ya, berarti ya masih jadi challenge ya untuk terutama dari segi mutu ya, standarisasi, kontrol kualitas dan keselamatan dan juga tadi paten ya, paten itu ya. Yang belum ada standar antar produk ya. Gitu. Betul, belum ada standar. Sehingga setiap kali kita mengajukan konstruksi modular agak mulai dari angka 0 dulu ya. 0 dulu ya. Ya oke. Baik. Iya. Wah, menarik nih ya. Iya, Bu. Nah, mungkin selain dengan target biaya mutu waktu ya, sekarang kan bidang konstruksi juga harus menjawab tantangan atau mencapai target keberlanjutan nih Pak gitu ya, atau sustainability. Bagaimana menurut Bapak memandang gitu ya isu keberlanjutan ini di-tackle dengan teknologi konstruksi modular? Ya, betul Bu. Memang salah satu terciptanya modular itu adalah kita harus mengurangi emisi gas buang Bu. Jadi kita itu harus mengurangi penggunaan beton. Karena memang ternyata silika itu menyumbang sekitar 40% dari total emisi CO2 di bumi. Jadi kita berusaha untuk merubah itu menggunakan modular yang dimana kita sangat mereduce penggunaan beton. Ya, ini tabel perbandingan jika kita menggunakan modular yang sebelah kiri, lalu yang sebelah kanan ini dengan menggunakan reinforced concrete biasa. Ini kita bisa lihat penggunaan RMC ini sangat tinggi itu untuk penggunaan beton. Kita ganti dengan menggunakan steel Bu. Jadi steel di sebelah kanan ini. Metal itu dipakai di mana Pak? Metal itu biasa kita pakai di dinding Bu, di sandwich panelnya. Lalu untuk RMC-nya kita biasa menggunakan di pondasi bawahnya. Pondasi bawah. Lalu untuk steelnya kita rangka utamanya. Gitu. Jadi dengan menggunakan modular kita bisa mereduce CO2 sekitar 45%. Gitu. Yang lainnya barangkali. Dan ini sudah efisiensi energi Pak, seperti apa? Betul. Energi juga kita bisa mereduce penggunaan. Next slide. Jadi dari energi kita mereduce penggunaan solar terutama Bu ya. Nah solar itu kan kalau crane itu menggunakan solar gitu ya. Dan kita bisa mereduce itu semua. Karena lalu kita mempersingkat waktu di lapangan. Mempersingkat waktu, ya. Betul. Terus juga dari waste kita juga bisa mereduce tadi kalau saya bicara waste beton. Iya. Itu sangat mereduce sekali dan itu biaya semua Bu. Iya, itu biaya. Sebenarnya kita buang-buang uang gitu. Gitu. Dan untuk reuse Bu, ini reuse ini yang paling penting kita bisa. Reuse dipakai di mana nih Pak? Kita bisa bongkar lagi si modular itu dan kita pindah ke tempat yang lain Bu. Dengan fungsi yang lain juga bisa.
Tapi saat ini material-materialnya masih menggunakan bahan baku yang istilahnya natural resources ya. Betul. Belum pakai limbah gitu Pak. Betul. Belum. Kita nanti next stepnya kita bisa kerjasama dengan konsultan itu pengelolaan limbah gitu ya, untuk kita selanjutnya menggunakan daur ulang bahan GRC dari bahan daun-daunan, dari puntung rokok. Ternyata bisa dibuat untuk lantai gitu. Oke, ya. Ini barangkali mengawali diskusi kita terkait potensi perkembangan konstruksi modular ya. Potensinya bagaimana nih gitu ya. Dan adik-adik ini bisa punya kesempatan berinovasi dari segi apanya gitu ya. Gitu. Betul. Ya, jadi untuk teknologi modular ini masih sangat luas Bu di Indonesia. Kalau kita lihat, kita masih keterbatasan membangun di sekitar 4 lantai Bu ya. Sementara di negara-negara maju seperti di Jepang, China, even Singapura saya sudah menggunakan modular ini sudah sampai dengan 20 lantai. Dan kita masih jauh ketinggalan gitu. Dan kita harapannya ke depan ini sudah bisa mengimprovisasi, mengeluarkan produk yang bisa sampai dengan 20 lantai, 30 lantai itu full dengan modular. Saya rasa masih sangat jauh Bu perkembangannya di Indonesia yang harus dikembangkan. Peluang untuk pengembangannya masih sangat besar ya Pak ya? Betul. Ya, jadi untuk closing statement kita kali ini, kami mengharapkan dari tim atau dari generasi muda teknik sipil di Indonesia untuk selalu melakukan inovasi terhadap bangunan modular yang memang rencananya pengembangannya akan ke arah high-rise building, yang nantinya ini kita bisa terus menggunakan untuk rumah-rumah atau rumah susun di IKN yang memang dari sisi kebutuhan sangat mendesak. Ini diharapkan Pak Jokowi diselesaikan di tahun 2030 untuk semua fasilitas pembangunan ASN gitu ya. Dan harapannya 2030 pula kita sudah mengarah ke net zero emission yang memang itu adalah salah satu produk unggulan pemerintah saat ini. Mungkin begitu closing statement kami dari podcast kali ini. Terima kasih. Oke. Ya, tadi Pak Danto dalam closing statementnya Pak Danto telah mengundang kita untuk selalu melakukan inovasi gitu ya, inovasi standar kontrol kualitas dan keselamatan untuk konstruksi modular gitu ya. Jadi adik-adik di challenge nih ya ke depannya seperti apa untuk konstruksi modular untuk high-rise building. Jadi ya terima kasih nih Pak Danto sudah menyempatkan diri untuk hadir pada podcast ICEE Talks 2024 di ITB gitu ya. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan kegiatan ICEE berikutnya, jangan lupa follow Instagram @ICEEITB dan @hms.itb. Teman-teman juga dapat memberikan feedback dengan link yang ada di bawah ini dan di kolom deskripsi, yaitu pesan sponsornya. Baiklah pemirsa, mungkin sekian dulu perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast ICEE Talks berikutnya.